gak sih? Ada kasus PT UN yang lagi rame. Katanya sih ada perusahaan yang gugat keputusan pemerintah, terus keputusannya tiba-tiba dibatalin gitu aja. Iya, denger kok. Sebenarnya gimana sih proses pemeriksaan di PT UN? Apa aja sih yang mereka cek? Oh jadi gini, pemeriksaan pokok sengketa itu di mana tahap pengadilan melakukan pengecekan terhadap pejabat itu apakah sudah sesuai dengan hukum atau tidak. Oh jadi kayak review gitu ya, tapi kenapa sih harus ada pengadilan khusus buat kasus kayak gitu? Kalau keputusan pemerintah yang ngerugiin perusahaan atau orang, mereka bisa gugat ke PT UN. Nah, aku kurang tahu sih detailnya kayak gimana. Mungkin ada yang tahu? Kayaknya Dila sama Faiz tahu deh. Mendingan kita belajar bareng mereka. Yuk. Yuk. Halo Faiz, halo Dila. Halo Dili. Jadi kita berkumpul karena belajar. Hai Iya guys. guys, ini tuh spot favorit kita banget buat belajar sini. Kayak aman banget ya tempatnya. Iya, makanya kita suka banget belajar di sini. Tempatnya nih. Iya dong. Ya udah, parah. yuk kita mulai aja kali ya bahas soal pemeriksaan PTWN-nya. Iya, langsung aja. jadi tadi aku sama teman-teman ngobrol soal sidang PT UN, tapi kita kurang paham nih gimana proses pemeriksaan pokok sengketa perkaranya. Bisa dijelasin nggak kan? Kan sering belajar. Tuh coba. Enggak juga sih tapi. penasaran Oh, tapi itu sebenarnya gampang sih. Pokok-pokok sengketa PTWN itu tuh kayak masalahnya antara pemohon sama tergugatnya aja. Jadi pengadilannya nanti itu ngecek apakah keputusannya itu tuh bener atau enggak. Oh iya. Jadinya kita bisa ngeliat prosedurnya. Oke, betul tuh. Terus pas pemeriksaan pengadilan juga tuh cek bukti-bukti yang diajuin oleh kedua belah pihak. Jadi kayak semacam evaluasi mendalam gitulah. Wah. Iya sih ya, setahu aku juga kayak gitu. Oh, jadi gitu. Oh, itu. Jadi dari yang aku paham, pemeriksaan pokok sengketa itu mastiin apakah keputusan pejabat itu sah atau enggaknya ya? Betul nggak sih? Betul. Pemeriksaan ini buat cek apakah keputusan itu melanggar atau enggak. Mereka tuh bakal lihat prosedurnya apakah sudah sesuai dan apakah melanggar hak orang lain. Oh, begitu. Ya, ya. Terus ada saksi atau bukti lain nggak yang bisa dihadirkan saat pemeriksaan pokok sengketa itu? Ada, jadi ada pihak-pihak yang bisa ngajuin bukti tambahan. Kayak contohnya ada saksi sama dokumen yang nanti bisa ngebantu argumennya di persidangan. Aku mau nanya dong, berarti kalau keputusan dari pejabat negara itu nggak bisa langsung diterima begitu aja ya? Misal kayak harus diuji dulu di pengadilan gitu ya? Yap, bener banget Yon. Jadi setiap keputusan dari pejabat negara itu bisa dilaporkan kalau misalnya warga merasa dirugikan. Gitu. Ngerti sekarang. Jadi PT UN itu semacam filter ya buat ngecek apakah keputusan pemerintah itu sesuai prosedur apa enggak. Ya pas banget, jadi di PTWN itu pengadilan tuh bakal memutusin nih apakah keputusan itu bakal dilanjut atau dibatalin. Begitu. Makasih Faiz sama Dila, kita jadi lebih ngerti lagi tentang proses PTWN itu kayak gimana. Sip. Ya sama-sama. Ya, ternyata seru juga ya belajar hukum bareng-bareng ini. Jadi kita bisa diskusi nih Iya, terkait bener. kasus yang nggak kita tahu. Bener banget, harus sering-sering lah kita kayak Iya. gini. Udah yuk belajar lagi, udah jam berapa? Soalnya masih banyak nih yang mau kita bahas. Yuk. Yuk, gas. Ayo kita